Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yaitu tentang bab zakat unta. Nah, kalau kalian lihat dari bekas HVS kalian itu total unta dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah apabila kurang dari 24 lalu lebih dari 25 lalu Lebih dari 120. 120 enggak. Satu ya. Masuk masih. Oke. Jika yang pertama apabila total unta kurang dari 24, maka cara menghitungnya ini kambing ya. Ini apa dari kambing? Ini unta. Oke, apabila untanya kurang dari 24, maka zakat yang dibayarkan adalah kambing. Cara menghitungnya 24 dibagi 5. Misalnya ada 21 dibagi 5 berapa? 4. Ada kurangnya nggak? 20 ya, ini kurang 1. Berarti rumuskan itu berarti zakat yang dikeluarkan adalah 4 ekor kambing. Lalu jika ada 14, maka yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Ya. Sampai sini ada yang pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya. Oke. Bagaimana jika apabila untanya lebih dari 25 sampai kurang dari 120? Jika kalian lihat di kertas kalian, dari apabila untanya mulai dari 25 sampai 35 unta, maka yang dibayarkan adalah 1 unta bintu makhot atau 1 unta yang berumur 1 tahun menjelang 2 tahun. Apabila unta berjumlah 36 sampai 45, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 bintu tahun atau unta yang berumur 2 menjelang 3 tahun. Apabila 46 sampai 60 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor atau unta yang berusia 3 tahun menjelang 4 tahun. Apabila 61 ekor sampai 75 ekor, maka yang dikeluarkan adalah 1 jazah atau unta yang berusia 4 menjelang 5 tahun. Apabila 76 ekor sampai 90 ekor, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor bintu tahun. Apabila mulai dari 91 ekor sampai 120 ekor, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor. Lalu bagaimana jika lebih dari 121? Maka setiap 40 zakat yang dikeluarkan adalah 1 bintu tahun. Setiap 50 zakatnya adalah 1 ekor. 3. Oke. Sekarang kita yang ketiga, apabila untanya jumlahnya lebih dari 121 ekor, maka setiap 40 ekor unta, maka yang dibayarkan adalah zakatnya adalah 1 ekor bintu tahun. Yang kedua, setiap 50 ekor zakatnya adalah 1 ekor. Sekarang misalnya ada unta berjumlah
maka 7 50 tambah 50 tambah 40. 50 berarti 1 ekor. 50 lagi 1 ekor. Kalau 40 begitu labun. Maka yang dikeluarkan adalah zakatnya 2 ekor tambah 1 bintu labun. Misalnya ada 220, maka yang berapa? Berapa? 4 ekor. Berarti 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50. 4 ekor. Kalau misalnya ada 310, berarti 6 ekor. Kalau ada 440, 8 ekor 1 bintu berapa? 8 ekor 1 bintu 8 ekor 1 bintu labun atau 11 bintu labun, terserah yang sekiranya lebih bermanfaat mana bagi masyarakat. Jika lebih manfaatkan ini maka yang ini, jika lebih manfaatkan ini maka yang ini. Nah, cara membayarnya itu adalah harus menunggu 1 tahun. Harus menunggu 1 tahun. Misalnya seperti ini. Jika Indro memiliki unta sebesar 3 ekor. 3 ekor di bulan apa? Ini Hijriah ya, di tanggal 3 Rabiul Awal. Awal tahun 1447 contohnya. Kira-kira ini sudah masuk nisab unta belum? Berapa nisabnya unta? 5. Nisab unta adalah 5. Kira-kira sudah senisab belum 3 ekor ini? Belum. Maka belum terhitung. Tapi apabila saat di 17 Rabiul Tsani 1447 Indro membeli lagi ontak sehingga Indro memiliki totalnya 27. Sudah masuk nisab belum? Sudah. Maka apabila Indro sudah sampai nisab minimal 5 karena sini 27 dan sudah masuk nisab, maka tunggu 1 tahun yang akan datang. Berarti tanggal berapa? 3 atau tanggal 17? Tanggal 3 atau tanggal 17? Maka tanggal 17 bulan Rabiul Tsani tahun 1448, maka dihitung lagi. Ternyata pada saat
tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1448, Indro ini memiliki total unta sebesar 84 ekor unta. Maka berapa yang harus dikeluarkan oleh Indro? 3, 27 apa 84 yang dihitung? 27. 3, 27 apa 84? Yang benar adalah 84. Berapa? 84 yang harus dibayarkan oleh si Indro? 2008. Berarti zakat yang harus dibayarkan Indro adalah 2 ekor bintu babun atau unta yang berusia 2 menjelang 3 tahun. Ya. Habisnya ada yang bertanyakan? Tidak ada? Coba saya minta seseorang coba tangguh hitung zakat unta berjumlah 150 atau 90. Berarti yang harus dikeluarkan 3 ekor ekor. Ini benar apa salah? Benar adalah 4 bintu lalu ada sisa 10, tapi kalau 4 bintu lalu ada sisa nggak? Ada sisa. Coba Fadlan. 240. Berarti 4 ekor ekor dan 1 bintu labun. Oke. Atau juga bisa 6 ekor bintu labun ya. Terserah mau yang mana. Yang bintu labun. Seharusnya tidak bertanya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita masuk ke zakat sapi. Zakat sapi. Nisabnya sapi berapa? 30 ekor sapi. Maka apabila 30 ekor sapi, maka yang dibayarkan adalah 1 ekor sapi atau sapi yang berusia 1 tahun. Apabila 40, maka 1 musinah atau sapi yang berusia 2 tahun. Jika totalnya ada 70 ekor sapi, maka berapa zakatnya? 1 musinah. 1 sapi dan 1 musinah. Jika ada 180, maka
maka zakatnya berapa zakatnya? 180 ekor sapi. 3 musinan satu tadi. 3 musinah, 1 kira-kira berapa? 3 kali 20 coba ya, tadi 3 musinah, berarti 40 nya 3 ya, berarti habisnya berapa? 120 ya, sisa berapa? Sisa 60, berarti bisa 2 kali ya, berarti sama dengan 3 musinah dan 2 tapi ada kombinasi yang lain. Habis ya? Ya, kalau lain sisa ya kan habis. Oke. Misalnya ada 210, maka 5 musinan. 5 musinah apa 7 tabung? 7 sapi tadi. 7 tabi. Sekarang coba Farid. Dua ratus 60. Lima kan? Mencoba 5 lagi. 40. Kemudian kan dalam materi bagi zakat unta kita lihat banyak angkat tangan ya. Terus Ya. kalau unta yang buat ngangkut barang lagi dizakatin. Oke, unta yang untuk mengangkut barang ya, atau untuk sesuatu macamnya, atau untuk apa yang buat pengalaman itu yang bajak bawah ya. Oke, unta ataupun sapi ataupun kambing yang digunakan untuk berzakat adalah yang digembalakan, ya, yang wajib zakat adalah pertama adalah yang digembalakan. Digembalakannya ini pun harus yang tidak berbayar. Jika apabila kamu memberi makan unta, sapi atau kambing dengan cara membayar biaya, atau misalkan kalian membeli rumput ya, atau menyuruh orang untuk cariin rumput, maka apabila seperti itu maka tidak wajib membayar zakat. Wajib zakat adalah unta, sapi ataupun kambing yang digembalakan secara gratis. Yang kedua, tidak digunakan untuk bekerja. Ya, maksudnya tidak digunakan untuk bekerja, berarti adalah sapinya itu hanya untuk diternakan saja, entah diambil susunya dan diternakan saja. Tapi apabila sapi, unta, ataupun kambing digunakan untuk bekerja, maka zakatnya beda lagi. Bukan zakat sapi, tapi zakat perdagangan. Ya, tapi jika
dipakai buat pribadi, kayak misalnya kalian juragan sawah, kalian punya sawah banyak, terus sapinya banyak juga, tapi tiap sapi dipakai untuk banyak sawah, maka tetap tidak digunakan, tidak membayarkan zakat karena dipakai untuk bekerja sapinya, walaupun sudah mencapai nisabnya sapi dan sebagainya. Ada pertanyaan lain? Tukang unta wajib zakat. Bukan? Unta wajib zakat. Tak. Nah, kembali. Hal yang ketiga adalah harus satu haul. Contohnya gini, sekarang di bulan Idul Adha ya, ada orang jual sapi, kambing, atau unta, kebo. Itu kira-kira jualnya ke sana itu terakhir nggak? Kira-kira 1 tahun nggak? Iya. Enggak. Tapi apabila jumlah dagangannya, kalau cuma jual selama musiman, selama Idul Adha, itu nggak kena zakat sama sekali ya. Tapi emang kalau pekerjaannya adalah jual beli sapi atau unta, maka bisa kena zakat perdagangan apabila sudah mencapai nisabnya emas 85 gram. Dan dari ditanyakan? Tidak ada? Kita akhiri saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.